warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sumini SPD dari SMA Negeri 1 Merbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Tepatnya saya mengajar kelas 11 dan kelas 12. Bapak Ibu, telah kita ketahui bahwa sejak pertengahan bulan Maret, tepatnya tanggal 16 Maret, kita mengalami situasi pandemi. Tentunya dengan situasi pandemi tidak akan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Merbek. Pada situasi pandemi, pelajaran biologi ini saya menerapkan metode daring atau online dan metode luring atau offline. Bapak Ibu, bahwa pada pembelajaran biologi pada kali ini akan kita buat secara online dan secara offline dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang hot, high order thinking skill, sehingga walaupun pembelajaran terjadi secara online tidak akan mempengaruhi siswa-siswi SMA Negeri 1 Merbek dalam memahami dan menguasai pelajaran biologi, khususnya kelas 11 materi sistem reproduksi. Marilah kita saksikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran online mata pelajaran biologi di masa pandemi. Masa pandemi seperti saat ini tidak menyurutkan semangat belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Merbek. Pelajaran dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan platform jejaring sosial yang tidak asing lagi, yaitu menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan Edmodo ataupun menggunakan aplikasi yang lain. Situasi pembelajaran sebelum pandemi ini sangat menyenangkan karena kita bisa melakukan tatap muka langsung. Pada masa sebelum pandemi, Bapak, Ibu guru, karyawan bisa langsung bertatap muka, bisa bersilaturahim langsung di sekolah. Dan juga setiap hari Senin rutin melaksanakan kegiatan upacara yang dilaksanakan oleh semua siswa dan Bapak Ibu guru. Juga pada waktu melaksanakan rapat dinas, Bapak dan Ibu guru berkumpul dalam suatu ruangan membahas permasalahan ataupun membahas peningkatan mutu sekolah. Dan tak lupa dari kegiatan anak-anak OSIS melakukan pelatihan dalam rangka kegiatan latihan dasar kesiswaan, kemudian melakukan kegiatan outbound yang mereka bisa bermain bersama, bergembira bersama dengan teman-temannya. Dan juga pada kegiatan hari Jumat, Bapak dan Ibu guru serta karyawan melakukan kegiatan senam bersama, yaitu kegiatan Jumat Sehat. Masa sebelum pandemi, kegiatan proses belajar mengajar bisa dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Tepatnya pelajaran biologi ada kegiatan praktikum, misalnya kegiatan uji makanan ataupun praktikum yang lain. Nah, sebelum pandemi, proses kegiatan belajar mengajar selalu ada konsultasi dengan kepala sekolah. Jadi sebelum belajar kita lakukan konsultasi dengan kepala sekolah materi ataupun metode terkait dengan pembelajaran. Nah, suasana ini yang merindukan saat-saat seperti ini, situasi di kelas yang sangat akrab, sangat dekat dengan siswa dan siswi di kelas. Bisa belajar bersama, bisa saling bersilaturahim. Pada akhir kegiatan pembelajaran sebelum pandemi, Bapak Kepala Sekolah melakukan kegiatan motivasi pada proses pembelajaran.
Namun demikian, sekarang ini situasi pandemi di sekolah di SMA Negeri 1 Merbek juga berperan serta melakukan pemasangan banner dengan tujuan untuk menghindari kegiatan atau menghindari persebaran coronavirus COVID-19. Dan juga dilakukan kegiatan penyemprotan secara rutin di lingkungan sekolah. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini, pada waktu pembagian rapot semester genap, orang tua atau wali murid datang ke sekolah harus dicek suhunya, harus mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan juga guru dan karyawan harus menggunakan masker dan juga melengkapi untuk keamanan, yaitu memakai face shield. Nah, pada waktu ada koordinasi yang sifatnya mendadak, itu kami berkoordinasi di luar ruangan dengan tujuan juga sambil berjemur. Nah, kemudian pada waktu rapat dinas itu kami menggunakan aplikasi Zoom dan memakai masker karena sesuai dengan protokol kesehatan kita harus physical distancing. Namun demikian, masa-masa seperti ini, situasi pandemi, tetap untuk pembelajaran sesuai dengan pesan Mas Menteri Pendidikan bahwa kita harus siap bekerja di rumah, belajar di rumah, maupun beribadah di rumah. Untuk pembelajaran biologi tetap bisa kita lakukan dengan pembelajaran HOT, High Order Thinking Skill, yaitu kita menggunakan pembelajaran dengan metode crossover learning yang tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan stimulus berupa video atau gambar. Yang kedua, guru mengajukan beberapa pertanyaan dari tayangan video tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan eksplorasi berbagai sumber belajar untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai target materi dan menyusun pengetahuan barunya, dan guru mendampingi proses ini. Berikutnya, siswa melakukan transfer pengetahuan dalam bentuk jawaban pertanyaan atau produk. Untuk kegiatan HOT, proses pembelajaran, bisa kita lakukan menggunakan platform yang tidak asing lagi, yaitu WhatsApp, yang hampir semua siswa itu sudah memiliki WhatsApp, ya. Kita membuka grup kelas untuk pembelajaran. Kemudian anak-anak diarahkan untuk mendownload aplikasi Edmodo karena menurut kami bahwa aplikasi ini sangat menarik dan memiliki kelebihan. Tetapi kalau siswa kesulitan, mungkin karena sinyalnya kesulitan atau mungkin HP-nya kurang support, juga tidak menjadi masalah, bisa menggunakan yang lain, misalnya WhatsApp. Nah, kemudian semua kegiatan pembelajaran kita lakukan melalui aplikasi Edmodo. Yang pertama, guru memberi materi pelajaran dalam bentuk suguhan YouTube video dari Dr. Oz Indonesia tentang alat kontrasepsi, karena materi yang akan dibahas itu adalah sistem reproduksi, submaterinya adalah mengenai alat-alat kontrasepsi. Nah, kemudian dari materi itu yang berupa video, anak-anak ada tugas untuk membuat kesimpulan yang akhirnya
ada penugasan secara individu untuk dikerjakan mandiri di rumah, yaitu ada 5 soal. Nah, soal-soal tersebut itu mencakup beberapa proses berpikir maupun berupa tingkatan kognitif, dimensi kognitif yang berbeda-beda. Misalnya, pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapat Anda tentang alat kontrasepsi? Nah, pertanyaan ini pada tingkatan berpikir C2 atau tahapan memahami. Nah, dari situ mengalami kognitif, dimensi kognitifnya adalah merupakan konsep, sehingga tahapannya adalah CC2. Kemudian berikutnya misalnya pertanyaan nomor 2, menurut Anda alat kontrasepsi apa yang paling bagus? Nah, itu merupakan proses berpikir yang kritis, yaitu anak-anak mengalami proses berpikir untuk tahapan C4, yaitu anak-anak diajak untuk menganalisis, yang itu dimensi kognitifnya adalah prosedur, karena merupakan tentang cara kerja alat kontrasepsi dan seterusnya. Jadi pada bahan diskusi itu anak-anak digiring untuk melakukan proses berpikir ke arah berpikir yang kritis. Nah, dari penugasan, anak-anak ada tugas yang harus dikumpulkan, yaitu tugas dikerjakan di buku catatan atau buku tulis. Kemudian tugas tersebut diupload pada aplikasi Edmodo untuk masing-masing siswa. Itu contohnya tugas dari anak-anak. Nah, tugas itu dilaksanakan, dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam kelas Edmodo. Jika ada kendala sinyal, misalnya anak-anak sudah tidak bisa mengumpulkan tugas karena waktu pengumpulan sudah selesai atau sudah habis, maka anak-anak tetap diberi kelonggaran, yaitu mengirimkan tugas melalui WhatsApp atau melalui media sosial yang lain. Pada intinya, anak-anak tidak menjadi keberatan. Dari proses pembelajaran, kemudian diskusi, penugasan yang pada akhirnya ke titik terakhir, yaitu evaluasi, yaitu diadakan ulangan harian materi sistem reproduksi menyangkut beberapa submateri, salah satunya adalah alat-alat kontrasepsi. Kemudian dari hasil penilaian itu kita bisa mengetahui hasil penilaian sebagai berikut. Mulai pengumpulan tugas sampai dengan evaluasi ulangan harian bisa kita ketahui nilainya. Oke, demikian kegiatan best practice pembelajaran daring mata pelajaran biologi kelas 11 materi sistem reproduksi submateri alat-alat reproduksi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pembelajaran pendidikan ilmu biologi secara online atau daring. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini dan sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19,
Sangatlah baik sekali sistem pembelajaran ilmu biologi dilaksanakan secara online atau daring. Saya pribadi sangat setuju dan puas bila materi yang ada bersifat hafalan. Akan tetapi, bila materi itu mengharuskan praktek kerja di laboratorium, barulah membuat saya berpikir, apakah itu bisa dilakukan apa tidak sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, maka mengenai hal ini saya serahkan kepada kebijaksanaan Ibu Guru pembelajaran ilmu biologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Arin Ramadhani dari kelas 11 MIPA 4. Menurut saya, proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 adalah menyenangkan dan mudah dipahami. Saya dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih enjoy dan rileks. Sebab saya dapat menempatkan diri saya sendiri dengan senyaman mungkin selama proses pembelajaran, yaitu dengan cara memilih tempat yang nyaman dan juga memilih waktu untuk mengerjakan tugas dari materi yang telah diberikan. Sehingga saya dapat mengirim atau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan mengikuti proses pembelajaran dengan efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.